Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heri Nursin, NPM saya 25120 dan saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, berpikir kritis, serta mendiskusikan persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini, saya memaparkan sebuah presentasi mengenai pendidikan anti korupsi di era digital, dengan menekankan pentingnya memenuhi ruang digital dengan nilai integritas, khususnya dari perspektif hukum dan kewarganegaraan. Topik ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, sebab hukum tidak hanya berbicara mengenai norma tertulis, tetapi juga mengenai nilai-nilai etika dan kesadaran hukum masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hukum dihadapkan pada tantangan baru, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius di Indonesia. Ia dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik dan multidimensional. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan supremasi hukum, serta mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks negara hukum, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Lalu di sini kita akan membahas korupsi dalam perspektif hukum dan perkembangan era digital. Secara yuridis, korupsi di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Korupsi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran moral, melainkan tindak pidana yang serius mengancam keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dan dalam perkembangannya, korupsi mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi birokrasi, sistem e-government, dan transaksi elektronik memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menciptakan modus operandi baru. Korupsi digital dapat terjadi melalui pengaturan sistematik elektronik, manipulasi algoritma, penyalahgunaan akses data, hingga penghapusan jejak transaksi. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui pendidikan dan pembentukan di etika digital. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, memahami korupsi di era digital berarti memperluas cara pandangan bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Hukum harus adaptif, progresif, dan responsif terhadap tantangan baru, termasuk dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan berbasis digital. Lalu di sini kita akan membahas suatu ruang digital sebagai ruang publik dan tantangan etika hukum. Ruang digital dapat dipahami sebagai perluasan dari konsep ruang publik, sebagaimana dikemukakan oleh George Habermas, yaitu ruang di mana warga dan negara dapat berpartisipasi dalam diskursus publik secara rasional. Media sosial, platform digital, dan sistem informasi publik kini menjadi arena utama pembentukan opini dan kontrol sosial. Dalam konteks ini, ruang digital seharusnya dijaga sebagai ruang yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, realitas menunjukkan bahwa ruang digital kerap disalahgunakan praktiknya, seperti jual beli pengaruh, yaitu trending influence, buzzer, yaitu politik yang berbayar, manipulasi informasi publik, dan penyalahgunaan data pribadi merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai anti korupsi dapat tergerus
Tantangan etika hukum muncul ketika batas antara kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kabur. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengisi ruang digital dengan konten yang mencerahkan, kritis, dan berintegritas. Etika hukum dalam ruang digital menuntut sikap jujur, bertanggung jawab, serta keberaniannya untuk menolak dan mengkritisi praktik-praktik koruptif, meskipun dilakukan secara terselubung melalui teknologi. Kemudian kita akan membahas yaitu adalah pendidikan anti korupsi sebagai instrumen pencegahan. Pendidikan anti korupsi merupakan strategi preventif yang menekankan pembentukan karakter, kesadaran hukum, dan integritas sejak dini. Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga disertai dengan pendidikan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, pendidikan anti korupsi harus melampaui hafalan pasal dan sanksi pidana. Ia harus mendorong mahasiswa untuk memahami akar struktural korupsi, relasi kekuasaan, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif melalui diskusi daring, kampanye digital, dan produksi konten edukatif. Dengan memanfaatkan ruang digital secara positif, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai anti korupsi secara luas dan berkelanjutan. Lalu ada landasan hukum pendidikan anti korupsi di ruang digital, yaitu di Indonesia bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip negara hukum dan pemerintahan yang bersih. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang menjadi dasar pemanfaatan ruang digital secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi payung hukum utama pemberantasan korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk yang berbasis digital. Secara kebijakan, pendidikan anti korupsi juga diperkuat melalui peraturan presiden dan program nasional yang mendorong integritas, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Lalu secara teoritis pendidikan anti korupsi dapat dijelaskan teori negara hukum atau dapat kita sebut restart, teori keadilan dan teori hukum progresif. Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan, sehingga setiap penyalahgunaan wewenang termasuk di ruang digital harus dicegah dan kita tindak. Teori keadilan menekankan bahwa korupsi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang merampas hak masyarakat. Sementara itu, hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Sacipto Raharjo mengajak penegakan hukum dan akademisi untuk tidak terjebak pada teks hukum semata, tetapi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks digital, teori literasi digital dan etika teknologi juga relevan, membangun kesadaran kritis terhadap penggunaan teknologi. Lalu untuk peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam memenuhi ruang digital ini, mahasiswa Fakultas Hukum memiliki posisi yang strategis sebagai calon profesional hukum dan optional leader, yaitu peran tersebut dapat diwujudkan melalui produksi konten edukatif, anti korupsi, dan partisipasi dalam diskursus publik yang sehat, serta pengawasan kritis terhadap kebijakan publik berbasis digital. Memenuhi ruang digital berarti tidak membiarkannya dikuasai oleh konten manipulatif dan koruptif, tetapi mengisinya dengan argumentasi hukum yang rasional, data yang valid, dan nilai integritas. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab sosial mahasiswa hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil. Lalu untuk berbagai kasus korupsi yang terungkap melalui jejak digital ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat pemberantasan korupsi
jika digunakan secara benar. Namun, kasus-kasus tersebut juga mengingatkan bahwa tanpa integritas, teknologi justru dapat memperhalus praktik korupsi. Refleksi kritis diperlukan agar mahasiswa tidak bersikap pasif, tetapi juga mengevaluasi peran hukum dalam ruang digital. Pendidikan anti korupsi dalam ruang digital merupakan kebutuhan strategis di era modern. Dengan landasan hukum yang kuat, pendekatan teoritis yang komprehensif dan partisipasi aktif mahasiswa Fakultas Hukum, ruang digital dapat menjadi sarana penguatan integritas dan keadilan sosial. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, tanggung jawab kita tidak hanya berhenti pada penguasaan teori dan regulasi, tetapi juga pada upaya menjaga nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi sarjana hukum, tetapi juga menjadi warga negara yang berintegritas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan para rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.